Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Literasi dan Numerasi, Bapak Dr. Yantoro MPD dan Bapak Dr. Ahmad Syarif MPD. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Perkenalkan kami dari kelompok 13 ruang 5 dengan anggota Silvanur Rahma dengan NIM A1D1211145, Rara Najwa Aprilia dengan NIM A1D1211160, Nadini Widya Hastuti dengan NIM A1D1211168. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi peran teknologi dalam pengembangan asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai manfaat teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi akan disampaikan oleh Saudari Nadini Widya Hasuti. Kepadanya saya persilahkan. Manfaat teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi. Teknologi yang bertujuan untuk memudahkan pekerjaan menurut Munazar dan Komarudin 2021 dengan digunakan dalam asesmen pendidikan melalui perangkat seperti komputer dan ponsel untuk penilaian yang lebih efektif dan menarik. Sedangkan menurut Wulandari dan kawan-kawan 2021, teknologi membantu guru dalam menyusun soal serta menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Penggunaan teknologi diharapkan mempermudah asesmen literasi dan numerasi siswa, mulai dari perencanaan hingga evaluasi yang lebih efisien. Menurut Abela dan kawan-kawan 2024, asesmen berperan penting dalam mengevaluasi kinerja peserta didik serta objektif dan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan teknologi, memudahkan asesmen dengan fitur koreksi otomatis dan fleksibel waktu bagi siswa. Ashari dan kawan-kawan 2023, Mimirinis 2019 menambahkan bahwa teknologi asesmen memperbaiki akses umpan balik dan keterlibatan siswa hingga meningkatkan pembelajaran. Pemanfaat media berbasis teknologi sebagai alat asesmen pembelajaran dianggap cocok untuk diimplementasikan karena penggunaan media ini dianggap sesuai, dapat menyediakan beragam instrumen penilaian, memungkinkan hasil evaluasi diperoleh dengan cepat. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi. Pemanfaatan media teknologi sebagai alat asesmen dianggap tepat karena menyediakan instrumen penilaian beragam, mempercepat evaluasi, dan membiasakan siswa dengan teknologi menurut Wahyuni dan kawan-kawan 2023. Asesmen berbasis teknologi memungkinkan hasil tes segera diketahui, memenuhi kebutuhan siswa akan umpan balik cepat, Dangwal 2023. Dengan hasil yang berlangsung, guru bisa segera mengidentifikasi masalah belajar siswa dan merancang langkah-langkah teknologi yang sesuai. Teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi menawarkan beberapa manfaat penting, memungkinkan hasil otomatis, mempercepat evaluasi melalui fitur koreksi otomatis, memberikan fleksibel akses bagi siswa, dan menghasilkan data yang cepat serta akurat untuk analisis. Penerapan ini meningkatkan efisiensi, ketepatan, dan partisipasi dalam pembelajaran. Pemanfaatan teknologi digital dalam asesmen yang pertama ada AKM kelas, yaitu pemerintah melaksanakan AKM untuk mengukur literasi dan numerasi siswa abad ke-21 melalui program kampus mengajar menggunakan aplikasi di laptop dan ponsel menurut Abdullah dan Suryana 2023.
AKM kelas untuk siswa kelas 5 mencukup soal yang sesuai dengan kognitif siswa dan melibatkan elemen konten, konteks, serta proses kognitif menurut Rohim dan kawan-kawan 2021. Tingkat kesulitan soal disesuaikan dengan kebutuhan data Kemendikbud Makarim dan kawan-kawan 2023. Yang kedua, ada asesmen berbasis teknologi dalam pembelajaran literasi dan numerasi. Asesmen berbasis teknologi kini umum digunakan dalam pembelajaran, menggantikan tes literasi dan numerasi berbasis kertas. Pendidik dapat memilih platform seperti Quizizz, Wordwall, dan lainnya untuk mendukung asesmen literasi dan numerasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Silva Nurrahma. Kepada Saudari Silva, saya persilahkan. Silpa masih di mute. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam asesmen. Pengembangan asesmen bertujuan menciptakan proses pendidikan yang berkualitas dengan alat ukur yang efektif, sehingga informasi mengenai kualitas kognitif siswa dapat diperoleh dengan tepat. Salah satu platform yang dapat digunakan adalah Quizizz, yang menyediakan tes interaktif dalam bentuk permainan untuk menilai hasil belajar siswa secara gratis, menurut Agustina dan Rusmana tahun 2019. Quizizz memungkinkan guru untuk membuat kuis dengan berbagai pilihan jawaban dan gambar. Dengan langkah-langkah untuk membuat kuis meliputi pendaftaran, pembuatan pertanyaan, dan pengaturan detail kuis. Selanjutnya, siswa dapat mengerjakan kuis dengan memasukkan kode yang diberikan oleh guru di tautan khusus. Selanjutnya, yang pertama, guru dapat melaksanakan asesmen menarik di sekolah dasar dengan teknologi digital, seperti aplikasi Wordwall yang interaktif, sehingga meningkatkan keterlibatan siswa. Nah, fitur-fitur Wordwall ini ada Match Up, Quiz, Open the Box, Flashcard, Spin the Wheel, dan Find the Match. Nah, yang ketiga, langkah-langkah penggunaan Wordwall. Yang pertama, daftar akun di webnya Wordwall dan lengkapi data yang diminta. Yang kedua, pilih Create Activity dan pilih template. Yang ketiga, masukkan judul dan deskripsi permainan. Yang keempat, klik Done setelah selesai membuat aktivitas. Dan yang kelima, untuk melihat rekap hasil siswa, buka My Result untuk mengetahui nilai dan waktu pengerjaan. Baiklah, slide selanjutnya. Selanjutnya ada tantangan implementasi teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar. Nah, yang pertama tantangannya adalah implementasi teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar memiliki potensi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran, tetapi menghadapi tantangan seperti kesiapan guru, infrastruktur, dan kesenjangan akses. Yang kedua, rendahnya keterampilan guru dalam menyusun asesmen berbasis teknologi menjadi kendala utama dalam mendukung akselerasi education 4.0. Yang ketiga, tanpa asesmen yang sesuai dengan perkembangan zaman, kualitas pendidikan akan terpengaruh. Dan yang keempat, oleh karena itu, integrasi teknologi dalam asesmen dapat mempermudah proses evaluasi pembelajaran. Menurut Mahfud dan kawan-kawan tahun 2019. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai tantangan implementasi teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar. Mengenai tantangan untuk mengimplementasikan teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi itu ada dua masalah secara garis besar, yaitu mengenai masalah teknis dan masalah non-teknis.
Untuk masalah teknis itu, masalah yang dihadapi yaitu berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang kurang memadai, seperti koneksi internet yang lemah dan komputer yang lambat, sehingga dapat menghambat proses asesmen, kerusakan pada perangkat keras seperti keyboard dan mouse, serta gangguan pada server juga dapat menghambat kelancaran ujian. Kemudian mengenai masalah non-teknis, meliputi masalah kesiapan siswa dan guru untuk menghadapi perubahan format merupakan kendala utama dalam pelaksanaan asesmen. Banyak guru merasa tidak siap mengajar dengan teknologi dan siswa mengalami kesulitan beradaptasi yang dapat menimbulkan rasa cemas dan mengganggu kinerja. Kesiapan fisik, mental, dan akademik sangat penting, sementara ketidakmerataan akses terhadap perangkat dan koneksi internet juga menciptakan kesenjangan. Penolakan terhadap penggunaan teknologi di kalangan guru juga menambah kompleksitas tantangan dalam implementasi teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar. Kemudian mengenai strategi untuk mengimplementasikan teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi di sekolah dasar. Yang pertama, Artini dan Fatma Dewi pada tahun 2022 menekankan pentingnya literasi teknologi bagi guru dalam perannya sebagai pendidik. Kemajuan teknologi membuka peluang untuk menggunakan teknologi dalam asesmen literasi dan numerasi. Kemudian, untuk meningkatkan kompetensi teknologi para pendidik, pelatihan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap yang pertama meliputi koordinasi, kemudian penyampaian materi, pendampingan, dan tahap terakhir yaitu evaluasi. Menurut pendapat Yahya dan kawan-kawan pada tahun 2020. Pada tahap koordinasi, hal yang dilakukan yaitu narasumber pelatihan berkoordinasi dengan sekolah untuk membahas asesmen berbasis teknologi dan mengidentifikasi kebutuhan mitra. Dari analisis ini disepakati jumlah peserta, jadwal kegiatan, dan materi pelatihan. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pelatihan. Pada tahap pelaksanaan pelatihan ini, guru sebagai peserta diberikan pretest untuk mengukur pemahaman awal mereka. Kemudian narasumber menyampaikan materi tentang asesmen, meliputi definisi, tujuan, prinsip, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan pengenalan berbagai platform teknologi informasi dan komunikasi yang relevan untuk asesmen literasi dan numerasi. Tahap ketiga yaitu merupakan tahap pendampingan, di mana tahap pendampingan ini guru mencoba membuat asesmen berbasis teknologi secara mandiri dengan bantuan narasumber menggunakan laptop atau smartphone. Kemudian, guru melakukan simulasi secara bergantian di mana guru-guru berperan sebagai guru dan siswa untuk memahami teknik asesmen. Yang terakhir pada tahap evaluasi. Pada tahap ini, peserta telah menyelesaikan tugas akan diberikan post-test sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh. Tujuan post-test ini adalah untuk mengukur peningkatan pengetahuan para guru mengenai pembuatan asesmen literasi dan numerasi menggunakan platform teknologi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan dari presentasi yang telah dilakukan, yaitu perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak signifikan pada asesmen literasi dan numerasi dalam pendidikan, di mana dapat meningkatkan efisiensi waktu, biaya, serta tenaga melalui perangkat seperti komputer dan penggunaan aplikasi. Platform teknologi ini membantu guru dalam membuat soal, mempercepat koreksi, dan memberikan umpan balik cepat sekaligus meningkatkan keterlibatan siswa. Platform seperti Quizizz dan Wordwall memungkinkan asesmen fleksibel dengan fitur interaktif yang dapat diakses kapan saja. Namun, tantangan masih ada seperti keterbatasan infrastruktur, risiko kecurangan, dan kesenjangan akses internet di daerah terpencil. Pelatihan guru dan perbaikan infrastruktur menjadi penting untuk menjamin penerapan teknologi yang efektif dan adil. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 13 ruang 5.
atas perhatiannya. Terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan kata dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.